Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita pikirkan dan kita jawab di dalam hati kita. Apa sih sesungguhnya yang menjadikan hidup kita, yang menjadikan pelayanan kita itu semakin menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain? Apa yang sesungguhnya menjadikan pelayanan di gereja kita semakin menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain? Tidak jarang kita mempersiapkan banyak hal supaya pelayanan kita menjadi pelayanan yang excellent, betul? Tidak jarang kita mempersiapkan juga banyak hal supaya hidup kita menjadi hidup yang excellent dan dilihat orang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun ada satu hal yang paling penting yang perlu untuk kita pelajari bersama berdasarkan perikop yang kita baca di tempat ini, bahwa sesungguhnya yang menjadikan hidup kita berdampak, pelayanan kita menjadi berkat, adalah bagaimana kita dipenuhi oleh Allah Roh Kudus dan mengalami pengalaman secara pribadi kita bersama dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Suatu kali seorang penginjil besar bernama Billy Graham, yang waktu itu masih muda Bapak Ibu, masih kuliah, dia melakukan sebuah tur bersama teman-teman mahasiswa. Singkat cerita, dia mengunjungi sebuah rumah. Itu adalah rumah dari John Wesley. John Wesley tinggal di situ. Dia berkunjung di situ dan melihat kayak mana sih rumahnya John Wesley, seorang hamba Tuhan yang besar yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Dia berada di rumah itu, melihat ruang tamunya, terus kemudian melihat dapurnya. Dia melihat ruang kerjanya dia yang penuh dengan banyak buku. Dia belajar Alkitab di situ. Dan tidak kalah menarik Bapak Ibu, Billy Graham naik ke lantai 2. Dia melihat tempat tidur John Wesley. Dan di situ ada bantalan untuk berdoa, di mana John Wesley setiap hari 2, 3, 4 jam selalu menyempatkan diri untuk berdoa di situ, memohon pimpinan Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dipercayakan. Ketika mendengar hal itu, Billy Graham terbesit dalam pikirannya. Sementara semua mahasiswa yang lain sudah turun, dia tetap tinggal di ruangan itu Bapak Ibu. Dia berlutut di situ, kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maukah Engkau melakukannya lagi? Maukah Engkau melakukannya lagi bagiku? Sebelum mengawali pelayanannya yang dipakai besar oleh Tuhan, Billy Graham berlutut di tempat di mana John Wesley pernah berlutut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan cerita ini, bukankah sedikit banyak kita pun juga disadarkan? Kita ini mengaku diri kita adalah pengikut Kristus, betul? Kita ini mengaku diri kita adalah orang Kristen. Kita juga mengaku bahwa hidup kita harus berdampak bagi orang lain. Tetapi pertanyaannya, teladan-teladan yang telah dan pernah ditunjukkan oleh mereka para pendahulu kita, apakah itu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sehingga kita benar-benar menyadari bahwa pelayanan dan hidup kita benar-benar mengalami firman itu dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin menjadi berkat dan menjadi berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Hal inilah yang juga diingatkan melalui perikop yang kita baca hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Lukas 4 ayat 14 sampai 21 ini merupakan sebuah adegan pembuka di dalam pelayanan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanan selama 3 tahun berada di dunia, memberitakan Injil firman Tuhan kemanapun, ada titik start yang dimulai. Ya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun dan dicobai di situ. Dan setelah itu, perikop inilah yang ditulis Bapak Ibu. Ya, maka tidak heran kalau ini dikatakan sebagai manifesto Yesus untuk pekerjaan ke depan, atau pekerjaan yang akan dilakukan Tuhan Yesus selama pelayanannya 3 tahun ke depan. Bapak Ibu, pekerjaan Yesus ini tentu disertai oleh Roh Kudus, karena di ayat yang ke-14 dikatakan dalam kuasa Roh, perhatikan ini baik-baik ya, kembalilah Yesus ke Galilea. Menarik ya, Tuhan Yesus ini Tuhan ya, tetapi dalam pelayanannya pun selalu dikuasai oleh Roh Kudus. Ini sesuatu yang perlu untuk menjadi perenungan kita. Kalau Tuhan Yesus saja adalah Tuhan yang selalu dikuasai oleh Roh di dalam menjalankan segala hal di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, terlebih kita yang adalah manusia biasa, manusia yang penuh dengan dosa. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 17, dalam perjalanannya di sekitar Galilea, Yesus akhirnya datang ke kampung halamannya yang bernama Nazaret. Kita selalu mendengar sebutan Tuhan Yesus adalah Yesus dari Nazaret. Orang mengenal Tuhan Yesus adalah Yesus dari Nazaret. Itu digambarkan sebagai tempat di mana dia dibesarkan, Bapak Ibu. Dan orang-orang di situ kenal sekali. Ini Yesus ini tumbuh dan besar di sebuah daerah yang bernama Nazaret, Bapak Ibu. Dan uniknya adalah ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret pada waktu Sabat itu, Tuhan Yesus datang ke sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Mereka biasa ketika hari Sabat berkumpul di sana untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, seorang bernama Greg Keener, seorang teolog, menulis bahwa Nazaret adalah sebuah desa pertanian yang terletak di rute perdagangan utama dan dekat dengan ibu kota Galilea, Seporis, yang sedang dibangun kembali selama Yesus tumbuh dewasa. Dan menarik kalau kita perhatikan, pada zaman Yesus, Galilea merupakan tempat banyak orang miskin, Bapak Ibu. Meskipun digambarkan mereka adalah orang-orang petani, tanahnya subur, tetapi daerah itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, sehingga masyarakat yang tinggal di sana kebanyakan adalah orang-orang yang miskin. Dan Tuhan Yesus besar di situ. Orang-orang mengenal Tuhan Yesus bertumbuh di daerah itu. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan selanjutnya, ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dicatat, Yesus memilih untuk membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini sangat membantu untuk
memusatkan perhatian pada kutipan aktual dari Yesaya dan pada konteks di sekitarnya, di mana kutipan Yesaya ditemukan. Yesus membaca kutipan yang mengacu kepada Roh Allah. Roh Allah yang sama, yang membawa dia dan memimpin dia selama 40 hari di padang gurun dan menghadapi pencobaan oleh iblis di sana. Roh yang sama yang membawa dia ke Galilea dan kemudian membawa dia ke Nazaret. Roh yang sama inilah juga yang membimbing dia untuk mengajar di sinagog dan membacakan Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di situ dituliskan di ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi jelas Roh Kudus yang memimpin Tuhan Yesus kemudian untuk memberitakan kabar baik itu. Pertanyaannya, apa kabar baik? Bagi kita pembaca masa kini, kita pasti sudah paham bahwa kabar baik adalah berita keselamatan yang dinyatakan oleh Allah. Tahun rahmat Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa yang seharusnya mendapatkan penghukuman itu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Bapak Ibu, ini adalah berita tentang tahun perkenanan Allah. Ya, di mana Allah akan memulihkan Israel dan membebaskan manusia berdosa dari hukuman yang mengerikan itu. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, ketika Injil terungkap, orang miskin akan diidentifikasi sebagai pendengar kabar baik yang layak dan sebagai penerima kerajaan Allah. Ya, menarik sekali. Di sini dikatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap tidak layak, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang dikucilkan. Dan justru firman Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus menyatakan bahwa merekalah orang-orang yang layak sebagai penerima kerajaan Allah. Dan ini selalu identik dengan tanda pelayanan Yesus, ya. Dan mereka-mereka inilah yang juga diundang ke pesta kerajaan Allah, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meresponi ayat 18 tentang Roh Tuhan ada padaku, seorang bernama Irenaeus mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Dunia diciptakan oleh Allah Bapa yang merancang, Allah Anak yang menggenapi, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kelimpahan dan keteraturan. Dengan kata lain, sebenarnya Irenaeus ingin mengatakan betapa penting peran Roh Kudus di dalam setiap pekerjaan yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan kita. Maka kehadiran Roh Kudus pada momen Tuhan Yesus membacakan Yesaya itu merupakan hal yang tidak boleh disepelekan. Dan harus selalu kita perhatikan betapa penting peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, yaitu memberikan sebuah keteraturan
bagi kita. Bapak Ibu, menarik juga kalau kita memperhatikan banyak sekali fenomena terjadi berkaitan dengan pelayanan atau karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita mendengar ada namanya bahasa roh, itu pun tafsirannya macam-macam. Ada tragedi atau peristiwa atau manifestasi tumbang dalam roh atau tertawa dalam roh. Bapak Ibu, saya tidak berani berkomentar tentang hal ini, tetapi yang pasti Alkitab mengajarkan bahwa ketika dipenuhi dengan roh, yang diberitakan adalah firman Tuhan. Ya. Yang diberitakan adalah kabar baik. Ya. Dan ada keteraturan di situ. Ini mesti kita pahami dengan baik. Ya. Firman kebenaran, kabar baik tentang keselamatan itu dinyatakan di sana. Dan setelah Tuhan Yesus membacakan Yesaya ini, Tuhan Yesus menutup bagian ayat 21 dengan sebuah kalimat demikian. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya. Berita tentang kabar baik itu digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam tuntunan Roh Kudus. Berkaitan dengan kata menggenapi, ya, itu menggunakan kata plero, dan itu banyak sekali dituliskan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu, yang memiliki pengertian memenuhi, menggenapi, habis, lewat, menyatakan secara penuh, ya, memberitakan kemana-mana, menyelesaikan dan melakukan, artinya digenapi, diselesaikan, begitu. Ya, saya terusik dengan sebuah pendapat dari seorang bernama Bivin dan Blizzard. Dia adalah seorang teolog modern, begitu. Dia mengatakan begini, kata menggenapi itu berlawanan dengan kata membatalkan, ya. Menggenapi berlawanan dengan membatalkan. Dan istilah ini adalah sebuah istilah teknis yang digunakan di dalam bahasa yang dipakai oleh para rabi, ya, para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, ketika mereka berargumen tentang sebuah tafsiran teks atau kalimat di dalam Alkitab, ya, mereka akan berkata seperti ini. Ketika mereka salah menafsirkan, orang lain akan berkata kamu sedang membatalkan hukum Taurat itu. Tetapi ketika mereka menafsirkan dengan tepat, maka yang lain akan berkata kamu sedang menggenapkan hukum Taurat itu. Ya. Nah, pada bagian ini ketika Tuhan Yesus menggunakan kata menggenapkan, sebenarnya itu lebih dari sekedar menafsirkan dengan tepat. Tetapi lebih dari itu, Yesaya 61 ini ketika Tuhan Yesus bacakan di depan sinagog, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa aku bukan hanya menafsir dengan tepat, tetapi aku membuktikan dan menghidupinya di dalam diriku secara benar dan tepat. Itu yang mau Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga yang layak untuk mengatakan digenapi hanya Tuhan Yesus, bukan kita sebagai manusia. Maka kehadiran Tuhan Yesus adalah untuk memulihkan kembali makna Taurat. Maknanya dipulihkan kembali, membuat maknanya menjadi penuh dan utuh dan tepat. Dan itu yang berhak hanya Tuhan Yesus, yang bisa melakukannya juga hanya Tuhan Yesus, ya. Menggenapkan berbagai nubuat mengenai dirinya,
Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya menceritakan tentang kisah keselamatan di dalam Kristus. Begitu. Itu yang tercantum di dalam Alkitab. Jadi kalau kita mau membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang, itu sebenarnya adalah histori atau kisahnya. Kisah tentang Tuhan yang datang untuk menyatakan keselamatannya bagi kita. Dengan kata lain, bagi Tuhan Yesus, Taurat itu bukan alat keselamatan. Seringkali kita seperti transaksional begitu ya. Aku nih taat sama Taurat nih, layak dong aku diselamatkan. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, melainkan nilai hidup yang seharusnya dihayati maknanya secara mendalam di balik hukum yang lahiriah. Untuk hal inilah Allah Roh Kudus juga harus turun supaya menolong kita menghidupi Taurat ini dengan benar. Supaya kita memahami Alkitab dengan benar dan menghidupinya dengan benar di dalam kehidupan kita. Dan tepatlah kalau kemudian Tuhan Yesus di ayat yang ke-18 dan 19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Karena Dia yang melakukan pekerjaan itu sampai mati di atas kayu salib. Dan Ia telah mengutus aku, mengutus untuk penggenapan keselamatan itu, ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan Dia sendirilah sebagai berita itu, ya. Esensinya adalah pribadi Yesus sendiri begitu, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow, keren banget ya kalau kita mendalami bagian ini dengan seksama. Ini bukan hanya bicara tentang kita bisa mengerti dan menafsirkan dengan tepat, tetapi bagaimana Yesus menghidupi itu dan kita bisa hidup di dalam kekuatan firman itu secara nyata dalam hidup kita. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kisah dari Jonathan Edwards, Bapak Ibu. Ya. Jonathan Edwards ini adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia adalah seorang dosen yang hebat sekali. Ya. Sepanjang khotbah yang dikhotbahkan di mimbar, karena memang dia adalah seorang pengkhotbah yang memberitakan Tuhan Yesus, hanya beberapa kali saja dia berkhotbah tentang neraka. Ya, dia berkhotbah tentang neraka hanya beberapa kali saja, dan salah satunya itu sampai dibuatkan prasasti, Bapak Ibu, menjadi sebuah momen peringatan karena dia berkhotbah tentang neraka di situ, dan semua orang yang mendengarkan ketakutan. Siapa yang nggak ketakutan, Bapak Ibu? Nah, di prasasti itu dituliskan, disinilah Jonathan Edwards berdiri mengkhotbahkan sebuah tema khotbah yang berjudul Sinner in the Hand of Angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Jadi dalam khotbahnya ini ketika dia berkhotbah 45 menit, Bapak Ibu, ada seorang ibu-ibu yang sedang mendengarkan itu teriak-teriak histeris, ketakutan sekali. Dia berkata, neraka itu ada di bawahku, katanya. Aku sangat ketakutan sekali, menjerit-jerit, ya begitu ya. Dan itu sangat menghebohkan sekali. Tetapi Bapak Ibu, dari sekian ribu khotbah yang dikhotbahkan oleh Jonathan Edwards, dia hanya beberapa kali saja, dan ini salah satunya. Pertanyaannya, apa yang sering kali dikhotbahkan oleh Jonathan Edwards di dalam khotbah-khotbahnya? Ya, Jonathan Edwards selalu mengkhotbahkan
menceritakan tentang Kristus di dalam pengorbanannya. Ya, di dalam pengorbanannya. Dia pernah berkhotbah misalnya tentang betapa manis dan menyegarkannya mengenal Kristus. Ya, Kristus diberitakan di situ. Karena esensi dari kabar baik itu sendiri adalah Kristus, begitu loh. Bukan neraka, bukan yang lain, tetapi Kristus sendiri, begitu. Dia pernah berkhotbah tentang kemuliaan Kristus di dalam 7 aspek. Ya. Kemuliaan Kristus di dalam 7 aspek. Atau dia pernah berkhotbah tentang indahnya menjadi Kristen dibimbing oleh Kristus. Maka tidak salah kalau Jonathan Edward kemudian mengakui bahwa semua yang indah tentang Kristus itu harus dibagikan. Semua kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus itu yang harus diceritakan. Dan cuman sekali saja dia berkhotbah tentang neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah esensi dari firman kehidupan itu adalah Tuhan Yesus sendiri? Ya. Kalau Tuhan Yesus sendiri sebagai firman yang hidup, dikuasai oleh Roh Kudus, maka seharusnya kita sebagai pengikutnya juga harus dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, dari firman Tuhan hari ini, dari apa yang saya ceritakan tentang orang-orang yang pernah mengalami Kristus di dalam hidupnya, benar-benar mereka memakai hidup yang dipenuhi oleh Roh untuk menceritakan kabar baik itu kepada banyak orang. Bukankah itu bukan hanya tugas dari seorang hamba Tuhan ataupun pendeta atau teolog, tetapi saudara dan saya, semua yang pernah mengalami dikuasai oleh Roh dan mengalami firman itu di dalam kehidupan kita, kita pun juga harus berusaha menghidupi firman itu dan menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya kehidupan seperti inilah yang berdampak, Bapak Ibu. Pelayanan yang seperti inilah yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang mengalami sendiri sebuah relasi yang dekat dengan Kristus dan memahami firman Allah dan menghidupinya. Itulah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, saya tahu untuk mewujudkan hal ini tidak mudah. Ya. Kalau John Wesley harus setiap hari 2, 3, 4 jam berdoa kepada Tuhan. Di luar dia harus membaca Alkitab setiap hari. Ya. Kalau Billy Graham juga melakukan hal yang sama di dalam pelayanannya. Ya. Tokoh-tokoh Alkitab yang lain dan bapak-bapak gereja, para hamba Tuhan juga berjuang untuk melakukan ini. Mari, saya mengajak kita semua untuk kita mulai menyadarkan diri kita. Hidup dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup yang mengalami firman. Bukan hanya mampu menafsir dengan tepat, tetapi juga menghidupi dengan tepat dan benar. Kiranya Allah yang memampukan kita. Mari kita berdoa.